13 malam kemarin kita semua tahu, saya kira Iran akhirnya meluncurkan 300 proyektil gitu. Mereka akan balas. Itu adalah suatu keharusan. Karena apa? Karena wilayahnya dia yang diserang, yaitu kedutaan besar di Damaskus. Jadi yang melakukan serangan itu kan pasukan Garda Revolusi kan. Serangannya murah sebenarnya Mas. Drones dan sebagainya itu yang kecil-kecilan. Waktu tanggal 13 sampai tanggal 14 gitu ya, semua media nyorotin itu. Mau dari BBC, CNN, Al Jazeera gitu. Dan kalau kita lihat 2 hari ini gitu ya, mulai dari Senin, Selasa, dan nanti hari Rabu gitu ya, sudah beda lagi ceritanya. Kembali lagi ke isu Israel menyerang Hamas gitu. Nih Mas Adri, Mas Idil gitu. Ada bocoran nggak kira-kira? Apakah Israel akan balas nggak sih? Kalau saya sih percaya Israel tidak akan membalas ya dalam waktu dekat ya, paling tidak seminggu atau 2 minggu ini, karena hitungannya banyak. Salah satunya adalah suara publik Amerika kan, suara opini publik Amerika itu sedang tidak mendukung Israel, terutama karena menjelang pemilu kan. Jadi Biden pasti lebih mendengar opini publik Amerika daripada Netanyahu. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat presiden historis tahun 91, Amerika itu bisa menahan Israel untuk tidak membalas serangan sekatnya Saddam Hussein. Dan caranya bagaimana? Yaitu lewat rudal Patriot waktu itu. Waktu itu belum ada Iron Dome. Jadi saya percaya bahwa Amerika akan mati-matian kalau Israel tidak menyerang balik. Apalagi kemarin kan juga bisa dibilang tidak melukai. Cuma satu anak umur 10 tahun atau 7 tahun yang terluka, terkena pecahan, tapi bukan secara menyeluruh kan. Dan itu yang makanya dibilang bahwa serangan itu sangat benar calculated ya oleh Iran. Iran nggak mau mengorbanin Israel juga karena dia takut pembalasannya akan lebih parah, apalagi ekonomi Iran juga lagi dalam keadaan buruk, bukan dalam keadaan war ekonomi lah istilahnya. Sedangkan Israel ekonominya cukup bagus paling tidak dibandingkan Iran. Jadi saya percaya bahwa Iran tidak akan senekat itu. Jadi balik ke tadi jawaban, apakah Israel akan menyerang? Saya percaya sih tidak ya. Karena terutama tidak dalam waktu dekat. Tidak dalam waktu dekat. Karena sekali lagi Amerika bisa nahan kemarin. Jadi kan kalau kita lihat sebetulnya Amerika itu kan tugasnya di Timur Tengah. Nah ini yang tolong diperhatikan juga, yang orang sering lupa. Sebetulnya bukan bela Israel. Dia mencegah supaya Israel bertindak. Itu poin yang paling penting. Karena Amerika lebih takut kalau Israel bertindak dan opini publik Arab yang akan menyusahkan elit Arab. Karena kita tahu bahwa opini publik di jalanan dengan elit Arab tuh berbeda. Opini publik di jalanan selalu ingin Israel dihantam, tapi elitnya kan tidak kan. Teknologinya dari Israel juga kok, keamanannya dari Israel. Itu yang sering kita lupa. Jadi sering kita mengacaukan bahwa seolah-olah opini publik itu yang yang dominan. Padahal sebetulnya enggak. Kebijakan negara Arab adalah kebijakan elit. Itu yang sering kita lupa lah. Itu yang menurut saya yang harus diperhatikan soal itu. Jadi saya percaya bahwa dalam waktu dekat ini Israel tidak akan menyerang. Ya, oke. Dalam waktu dekat ya. Dan hitungnya tadi 2 minggu ya. Itu mirip-mirip reaksi Iran atas serangan ke Damaskus itu kan juga 2 mingguan gitu. Jadi masuk akal juga gitu. Mas Idil, apakah lebih awal? Kalau saya sih hitung-hitungannya 2 minggu tadi Mas. 2 minggu waktunya Iran, 2 minggu waktunya Israel. Dan pasti harus Israel akan menyerang kalau menurut saya. Tapi tingkatan serangannya yang kemudian akan jadi pilihannya Israel seperti apa. Dia bisa menyerang seperti yang dilakukan oleh Iran ke fasilitas militernya Iran, seperti yang Iran lakukan ke Israel, lalu kemudian mereka bisa menangkal itu. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, bisa saja serangan yang dilakukan oleh Israel itu ke fasilitas nuklirnya Iran. Jadi itu malah bisa membantu juga bagi Amerika Serikat yang care juga terkait dengan fasilitas nuklirnya Iran. Dan berita tadi pagi saya baca ada salah satu fasilitas nuklir Iran yang kemudian ditutup, diumumkan oleh IAEA. Jadi mungkin udah siap-siap juga untuk itu. Sehingga seakan-akan di publik ada keuntungan bahwa ya serangannya adalah ke fasilitas nuklir yang sebenarnya di Iran juga udah ditutup. Lagi-lagi serangan basa-basi seperti yang Mas Adi bilang. Yang ketiga, bisa saja serangan yang dilakukan oleh Israel itu ke proksinya Iran, either Houthi, either Hizbullah, dan kemudian mengklaim itu sebagai retaliasi terhadap Iran tadi.
Bisa saja misalnya supply kepada Houthi atau kepada Hizbullah yang kemudian dicegat oleh Israel, dan itu seakan-akan mendapatkan advantage bagi Israel. Atau yang terakhir yang sangat soft, serangan cyber sebenarnya Mas, serangan cyber kepada Iran yang ya mungkin akan bikin repot sedikit karena kan sebelumnya juga ada masalah virus Stuxnet yang kemudian muncul juga, dan itu memperburuk hubungan antara Israel dengan Iran, ya mengulang itu kembali misalnya, mungkin aja itu bisa dilakukan juga. Jadi pilihan-pilihannya cukup banyak juga buat Israel. Ada 4 pilihan dan mungkin 2 minggu ya gitu, atau dalam 2 minggu ya gitu. Saya ngambil yang skenario yang ketiga ya, terkait dengan proksinya Iran ya gitu, yang tadi disebut ya gitu. Seberapa potensial gitu, itu akan dilakukan. Kelihatannya itu lebih masuk akal daripada kalau dia harus mengirim rudalnya ke Iran ya, yang melewati beberapa negara gitu. Yang ketiga nih, kita bicara yang ketiga gitu. Mas Adri, kira-kira Kemarin kita inget ya waktu serangan Gaza ke Israel melakukan serangan ke Gaza itu, pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah ternyata pidatonya mengecewakan ya. Jadi ternyata dia pidatonya tidak keras. Padahal dugaannya, wah ini pasti dia akan bikin pidato aneh. Jadi dia juga takut sebetulnya karena Libanon ini dalam keadaan parah ekonominya, parah sekali, dan dia tidak mau terjadi apa-apa di Libanon. Jadi saya percaya bahwa sebetulnya Hizbullah tidak akan melakukan serangan yang besar-besaran ya. Dan jangan lupa juga, kenapa saya tambahkan juga, kenapa saya percaya bahwa Israel tidak akan menyerang. Sekarang itu dalam kasus Timur Tengah, orang ingetnya serangan Iran ke Israel. Tapi serangan Israel ke Gaza jadi lupa. Jadi opini publik internasional sekarang berbalik. Dan ini yang sebetulnya relatif menguntungkan si Netanyahu kan. Makanya saya percaya momen ini tidak mau dirusak oleh Netanyahu. Jangan sampai orang jadi ingat bahwa Israel melakukan serangan. Tapi citranya sekarang ada, atau narasinya yang terbangun adalah Iran melakukan serangan. Itu kan padahal penting kan, kalau dalam dalam kita tahu dalam studi politik selalu narasi-narasi besar itu penting kan. Jadi sekarang sekali lagi Israel sekarang lagi di atas angin. Dia dalam keadaan bahwa kalau dalam bahasa kita mungkin lagi jadi korban kan, jadi dikorbankan gitu. Jadi korban, bukan dikorbankan. Jadi dia pertahankan tuh citra itu. Jangan sampai dia sekarang jadi sebagai pihak penyerang, dia tetap pihak yang diserang. Sementara ini itu yang paling aman sih buat dia, posisi dia. Nah, seorang kawan yang tinggal di Libanon nih, pekerja kemanusiaan juga nyebut ya, sebetulnya kalau serangan Israel ke Libanon gitu ya, ke Hizbullah itu sudah dilakukan gitu ya. Memang sporadik gitu. Dan orang-orang di Libanon sering lihat gitu ya, roket meluncur di atas langit gitu ya, seperti itu gitu. Tetapi Mas Idil maksudnya apakah intensitasnya gitu akan lebih besar gitu? Ya yang pasti Hizbullah serangan ke Israel hitungannya harian ya Mas ya, atau mingguan sejak tanggal 7 Oktober kemarin di wilayah perbatasan. Lalu kemudian Houthi pun juga ya melakukan serangan kepada Israel juga dengan rudal dan sebagainya, walaupun yang muncul ke permukaan adalah ketika kapal kargo dari Inggris dan Amerika Serikat itu yang kemudian dicegat di Laut Merah. Saya melihat itu salah satu hal yang mungkin dilakukan oleh Israel. Jadi ya kalau di kajian strategis coba serang aliansi yang paling lemah untuk ngasih pelajaran kepada aliansi yang paling kuat. Jadi dicari yang paling lemah siapa, lalu kemudian jadi pelajaran hal tersebut kepada aliansi tersebut. Jadi kepada Iran yang dihajar misalnya bisa saja Houthi atau Hizbullah supaya mereka diam, lalu kemudian ya untuk menggentarkan juga mereka. Saya sih melihat ya tadi serangan itu jadi salah satu pilihan yang paling rasional. Walaupun saya agak kurang percaya dengan Netanyahu terkait dengan intensinya. Netanyahu ini jadi kalau saya agak berteori dikit ya Bas ya. Israel itu kayak anjing galak yang kemudian dipegang tali kekangnya oleh majikannya itu Amerika Serikat. Nah, ketakutannya sekarang adalah tadi anjing galak ini tali kekangnya lepas dari Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat tidak bisa mengontrol Israel dan malah Israel ngambil pilihan-pilihan yang lebih tidak masuk akal tadi. Misalnya melakukan serangan bukan lagi ke aliansinya Iran, tapi benar-benar masuk ke Iran. Tujuannya tadi karena kepentingan dia adalah Amerika Serikat harus ngasih bantuan yang unconditional yang sekarang lagi turun. Nah,
lagi-lagi nah ini hubungan antara Ya. Biden dengan Netanyahu ini yang kemudian kita harus lihat juga karena agak ya beberapa kali agak clash juga mereka punya pandangan yang berbeda dan sebagainya terkait dengan Gaza ini. Nah, Netanyahu apakah tadi cukup rasional untuk ngasih serangan balik yang sifatnya basa-basi kembali atau malah ini dijadikan alasan karena sudah ada serangan langsung ke Israel, ini jadi alasan untuk melakukan retaliasi dan mengeskalasi konflik. Ketakutannya kalau itu yang kemudian dipilih oleh Netanyahu, ya apa namanya resikonya akan lebih besar. Ketakutannya itu. Ya, saya masih eksplorasi yang senario 3 tadi ya, serangan terhadap proksinya ya. Gitu. Karena di catatan Mas Sidil juga di-highlight betul ya bahwa serangan Iran ke Israel ternyata membuat Menyatukan. orkestra ya, lebih baik ya di antara proksi tadi gitu. Dan itu masuk akal. Kemudian kalau Israel kemudian memutus orkestranya dari proksinya tadi gitu ya. Tapi kalau lihat dari jawaban Mas Sidil tadi masih tergantung juga akhirnya gitu ya. Dilakukan atau tidak dilakukan. Karena toh untuk kasus Libanon misalnya udah hitungannya harian nih gitu ya. Lalu apalagi gitu ya yang bisa dilakukan. Gitu. Nah, kalau skenario cyber ya, seberapa kuat sebetulnya serangan cyber gitu, bisa melumpuhkan Iran atau setidaknya menunjukkan bahwa Israel masih punya gigi gitu ya, membalas serangan tanggal 13 April kemarin. Cyber. Yang punya kekuatan cyber tuh di dunia katanya cuma 2 ya, Amerika dan Israel. Kemarin kasus Natanz itu kerjasama antara Amerika dengan Israel plus sebetulnya perusahaan Jerman Siemens masukin virus Stuxnet itu. Jadi Israel nggak bisa melakukan serangan tanpa bantuan Amerika sih. Dan itu memang sangat mungkin, itu pasti sangat mungkin, dan itu menurut saya serangan yang dalam tanda petik paling murah kan secara politik kan, paling tidak. Jadi paling mungkin tampaknya serangan cyber sih, karena serangan cyber tidak akan dalam tanda petik mengganggu situasi Timur Tengah secara umum, hanya mungkin 1 ledakan 2 ledakan di sebuah reaktor, tapi kan tidak secara umum. Kan yang bahaya kan sebetulnya perang tembak-tembakan, itu yang lebih bahaya. Kemudian yang jangan lupa juga, kalau menurut saya yang kita lupa pembunuhan ilmuwan ya. Pembunuhan ilmuwan kan terus dijalankan kan. Kemudian jangan lupa juga yang kita curiga sebetulnya Israel mungkin pakai tangan teroris ya. Ada sebuah gerakan teroris namanya di Iran Mujahidin Al-Qalb atau bacanya bagaimana saya lupa, tapi tulisannya udah dalam bahasa Inggris MEK itu. Itu yang bisa dipakai juga kan, bukan serangan-serangan kan. Kemarin baru serangan tuh ISIS tuh. Jadi serangannya seperti itu kalau menurut saya. Kan kalau dalam hubungan internasional yang penting tidak tembak-tembakan kan. Kalau kita pakai proksi yang gelap-gelapan itu teroris segala macam kan siapa yang bisa bilang tanggung jawab. Misalnya katakan bahwa saya kasih data nih, intelijen nih, coba nih serangan nih lagi lemah. Nah, itu kan kita nggak bisa buktikan kan. Itu kan repotnya kan. Yang itu yang sekali lagi kita curiga juga bahwa serangan Hamas tanggal 7 Oktober itu kan sebetulnya dipasok oleh Iran kan. Tapi kan data-data itu kan tidak terbuka kan. Yang kita tidak pernah bisa buktikan, mungkin nunggu 20 tahun lah baru ketahuan. Tapi singkatnya kalau menurut saya serangan yang paling masuk akal adalah lewat serangan-serangan seperti itu. Pembunuhan ilmuwan, kemudian tangan-tangan teroris, Mujahidin Al-Qalb terutama. Terus kemarin pakai ISIS sudah nyerang loh kemarin. ISIS-K kalau nggak salah, Khorasan kan. Itu yang di Rusia. Ya. Tapi sekali lagi semua dipakai. Dan kemarin akhirnya Iran kan mau rapat ke Taliban kan, gara-gara itu kan. Rusia juga akhirnya mau rapat ke Taliban kan, karena Taliban tuh musuhan sama ISIS. Jadi makanya kayaknya perangnya udah main bawah tanah. Itu yang menurut saya yang perlu kita perhatikan tuh. Hanya sekali lagi sayangnya kita kalau data tentang terorisme kan sangat terbatas kan, dan data-data teroris itu sangat ambigu kan, hanya dipasok oleh satu kelompok tertentu yang pro tertentu atau anti tertentu. Jadi itu repotnya. Tapi saya percaya bahwa tembak-tembakan langsung atau lempar-lemparan rudal langsung tidak akan terjadi ya. Mungkin pakai bawah tanah tadi, ilmuwan dibunuh, ada ledakan-ledakan, kemudian antivirus segala macam. Itu yang menurut saya paling mungkin ya. Apalagi kalau kita ingat ya, saya ingat waktu itu serangan Stuxnet karena kebetulan saya baru beli antivirus gitu, sebuah antivirus yang terkenal. Yang namanya dipakai oleh itu, dia bilang ini kelasnya negara. Kelasnya negara, bukan kelasnya tetangga sebelah kita lah, bikin virus-virus kecil-kecilan itu serangannya negara. Itu yang makanya disebut sebagai smart weapon, semacam smart weapon tapi untuk virus yang bisa nyari gitu loh. Dan saya dengar Stuxnet itu sebetulnya juga ada loh di Indonesia, cuman tidak diaktifkan. Jadi yang megang virus itu kalau diaktifkan, misalnya katakanlah saya menyerang ruangan ini, ya serangannya ruangan ini aja, ruangan sebelah tidak keserang. Itu kehebatannya Stuxnet.
Dan itu yang punya kemampuan itu hanya Israel dan Amerika. Dan dibantu waktu itu oleh perusahaan Siemens Jerman masuk ke reaktor Tapi nuklir. bayangkan ya dampaknya gitu ya, pasti beda ya antara serangan cyber dengan mengirim rudal ya gitu. Orang akan lihat Israel punya nyali lebih besar ya kalau pakai serangan rudal langsung ke Iran nih, dibandingkan kalau cyber, dan cyber kan toh udah dilakukan gitu. Gimana Mas Jing lihat senario yang pertama yang tadi disebut ya gitu. Nah, itu pilihannya adalah apakah dia ingin mendapatkan citra atau melakukan penggentaran sebenarnya, Mas. Kalau penggentaran benar-benar hal yang sifatnya bisa dimasukkan langsung, covert operation bisa dibilang seperti itu, tanpa ketahuan oleh publik, tapi Iran diam. Itu jadi tujuannya adalah mengerem Iran untuk tidak melakukan hal-hal yang agresif lagi ke depannya, atau dia ingin mendapatkan simpati dari publik. Netanyahu tadi, kalau ingin melakukan simpati dari publik, harus hal yang kemudian besar yang bisa ditunjukkan kepada publik. Itu yang kemudian jadi pilihan yang kemudian akan diambil. Dan Israel terbiasa dengan covert operation sebenarnya. Jadi dia nggak melakukan serangan langsung, tapi kemudian ya tiba-tiba pihak yang ditargetkan berperilaku sesuai dengan yang diinginkan oleh Israel. Ya Munich misalnya itu kan covert operation. Ya banyak lagi kemudian yang dilakukan oleh Israel yang kemudian covert operation. Tapi yang jadi permasalahan sekarang adalah bandara di Israel lagi rame, Mas. Nah, bandara di Israel lagi rame, banyak yang mau cabut dari Israel karena merasa tidak aman di wilayah mereka. Lalu kemudian ya tadi tekanan publik kemudian muncul juga. Nah, ini apakah lagi-lagi yang akan dihitung, apakah Netanyahu akan ngambil tindakan yang wow, yang kemudian bisa mendapatkan image positif bagi dia, atau tadi outcome-nya aja, outcome dari perilaku negara yang ditargetkan untuk tidak main-main dengan Israel. Yang pasti yang kita lihat di fakta adalah bahwa perwakilan Iran di PBB sudah menyampaikan bahwa serangan kemarin conclude gitu. Dan sudah selesai gitu. Kecuali Israel melakukan sesuatu gitu di masa yang depan dan akan diajar lebih keras lagi gitu. Jenderal Iran juga mengatakan yang kurang lebih sama gitu ya. Jadi semua sekarang tergantung pada Israel gitu. Dan mungkin lebih pas Netanyahu ya kelihatannya gitu. Seperti itu. Oke, kita bicara skenario untuk Timur Tengah yang lebih luas ya. Pakar kita menyebut ada 4 kondisi ya kalau kita mengharapkan akan ada perdamaian, jalan perdamaian. Dia menyebut sebentar saya lihat tulisannya ya. Yang menurut saya cukup menarik juga untuk kita lihat gitu ya. Ada 4 prekondisi gitu. Yang pertama adalah image gitu, bahwa negara tetangga itu musuh gitu. Saya kira menarik dan itu harus hilangkan. Ya, satu gitu. Lalu yang kedua ada human needs yang harus dipenuhi. Ya, dan ini sangat penting, termasuk dalam human needs adalah ideologi dan rekognisi. Ya, lalu kemudian yang ketiga adalah peran negara, harus punya komitmen yang tulus dan kuat gitu. Dan ini pakar kita melihat dari Iran, presiden dan imam Iran, kemudian juga partai Likud dan partai buruh di Israel, termasuk kelompok Fatah dan Hamas di Palestina. Kemudian yang keempat gitu, faktor eksternalnya ini gitu ya. Kita hari ini bicara selalu Amerika Serikat gitu, jadi bagian yang penting untuk bagaimana Israel merespon gitu ya. Dan Biden kan sekarang kesulitan saya kira untuk menahan itu gitu. Tanpa peran dari internasional sulit kita mengharapkan perdamaian di Timur Tengah gitu. Gimana nih komentar Mas Idil, Mas Adri gitu ya? Saya cuma percaya pada skenario keempat ya. Kalau yang 1, 2, 3 kayaknya terlalu utopis ya. Kalau menurut saya cuma keempat nih, tekanan internasional, dan jangan lupa bukan tekanan internasional tapi ada ekonomi internasional. Karena kalau ada apa-apa di Timur Tengah, pasti korban pertamanya adalah harga minyak. Jadi kalau menurut saya ini adalah internasional berusaha menekan supaya jangan sampai terjadi konflik. Bukan karena demi hak asasi manusia atau segala macam, tapi harga minyak. Dan skenario kan harga minyak berapa? Sampai $100 kan per barel kan. Kalau sampai $100 per barel, ekonomi internasional kacau loh. Termasuk Indonesia jangan lupa. Jadi nanti bukan bulan Juni dinaikin harga BBM kita, tapi mungkin bulan depan udah naik kan. Skenario kan bulan Juni kalau di Indonesia kan, dengan asumsi harga minyak hari ini. Tapi sekali lagi kalau Timur Tengah kacau,
yang jadi korban adalah minyak, harga minyak. Itu yang kita tidak perlu lupa. Dan jangan lupa satu faktor yang dari tadi kita tidak nyebut, faktor Cina. Cina itu sangat berkepentingan juga Timur Tengah yang dalam tanda petik damai kan. Dia sebetulnya kan sekarang bisa dibilang free rider tuh dalam kasus di Houthi ini. Karena seingat saya dari data-data ekonomi adalah bahwa sebagian besar minyak Cina itu lewat bukan Hormuz yang diganggu oleh Houthi itu sekarang. Jadi dia pasti akan mati-matian mencegah supaya jangan sampai terjadi konflik membesar, bukan karena dia baik-baik, tapi karena akibatnya kepada minyak. Harga minyak bisa naik. Dan Cina kalau harga minyak kami naik, kita tahu akibatnya seperti apa. Dan Rusia sendiri kan belum bisa langsung juga kan. Minyaknya belum bisa disalurkan pipanya, belum jadi kan. Masih butuh waktu panjang lah untuk jadi. Jadi Cina sampai sekarang masih tergantung pada yang dilewati oleh Houthi ini. Jadi kalau sampai terjadi apa-apa di situ, dia akan jadi korban juga. Jadi saya percaya pada goodwill internasional sih yang terlibat dalam, bukan soal terlibat dalam perdamaian, tapi yang punya dan tanda petik saham ya dalam arti ekonomi internasional kan. Dan itu saya rasa seluruh dunia ya. Seluruh dunia kan butuh punya masalah dengan soal itu kan. Stabilitas Timur Tengah. Oke, saya sepakat ya gitu. Amerika Serikat tadi kita selalu bicara ya gitu. Tapi jangan lupa juga Eropa gitu. Uni Eropa hanya 7 negara yang mengakui Palestina gitu ya. Yang berpikir tentang two state solution ya. Sementara sisanya ada sebagian besar, 20 negara sebagian besar yang tidak mengakui Palestina atau tidak percaya pada two state solution. Tadi Mas Idil saya kira sangat jelas soal itu gitu. Gimana Mas Idil melihat kemungkinan gitu ya? Ya dari empat-empatnya malah ya mungkin agak berbeda saya dengan Mas Nyoman yang sangat liberal ya Mas ya. Kalau saya sih ngelihatnya tadi kalkulasi untung rugi seperti yang Mas Adri bilang, atau malah saya bisa bawa ke MAD bukan dalam konteks nuklir. Jadi dengan perang apakah akan saling menyakiti satu sama lain atau tidak kepentingan masing-masing. Kalau memang menyakiti kepentingan masing-masing berarti perangnya tidak tidak rasional. Sehingga ya tadi pihak-pihak tadi akan menahan diri. Nah, ketakutan saya adalah ada pihak yang merasa bahwa perang menjadi sesuatu yang rasional bagi mereka. Itu ketakutannya. Karena misalnya ya tadi komitmen negara besar di Middle East sudah berkurang, Amerika Serikat lalu kemudian Uni Eropa berkurang komitmennya di sana, bahkan malah yang masuk ke sana adalah China, yang masuk ke sana adalah Rusia dan sebagainya, narik lagi kemudian Amerika Serikat dan negara-negara Barat untuk lebih terlibat di Middle East dan sebagainya. Takutnya itu. Jadi yang kita lihat ya tadi kalkulasinya Israel, apakah perang yang lebih besar itu adalah hal yang rasional, akan menguntungkan bagi mereka atau malah merugikan bagi mereka. Ketika akan merugikan bagi mereka, ya tadi konfliknya akan lebih matang berarti ya udah kita jangan terusin konfliknya. Ketika sudah tidak rasional lagi untuk meneruskan konflik, ya perdamaian mungkin bisa tercapai. Dan saya sih ngelihat ya lagi-lagi bukan damai ya, negatif peace bisa muncul ketika ya mereka bisa saling check and balance ya antara Israel dengan Iran plus kemudian Saudi Arabia misalnya, mereka yang kemudian ngebangun arsitek keamanan di kawasan. Harusnya seperti itu sih Mas. Itu artinya kita harus skeptis ya atau bahkan jauh lebih pesimis bahwa tidak mungkin perang berakhir di Timur Tengah gitu. Karena banyak ternyata yang mengambil keuntungan dari perang itu gitu. Studi HI hidup karena itu. Sayangnya kacamata saya itu sih Mas. Ya, barangkali kita harus sepakat dengan Thomas Hobbes ya gitu. Kalau Anda mau survive, Anda harus siap untuk berperang gitu. Dan ketika Anda sudah ada di dalam peperangan gitu, Anda harus memenangkan perang itu gitu. Dan ketika semua pihak berpikir bahwa memenangkan perang adalah solusinya gitu, mereka akan siap untuk bertahan dalam peperangan gitu. Ya, pada akhirnya semua realis kok. Baik, terima kasih sekali Mas Adrianus ya untuk pandangannya, Mas Idil luar biasa, dan saya kira kita tunggu gitu, finger cross tidak ada perang ya. Maksud saya tidak ada serangan balasan gitu, dari Israel ke Iran ya. Tapi kita lihat lagi 2 minggu lagi dan mungkin 2 minggu lagi kita ketemu lagi. Iya. Oke. Jangan lupa tadi kita belum nyebut AI, dan sebetulnya Israel udah pakai AI. Kita perlu cari juga AI-nya apa yang akan dipakai. Oke, siap. Oke, teman-teman ngobrolin HI, demikianlah diskusi kita terkait dengan topik yang sangat hot pada hari ini gitu ya. Dan semoga
kalian semua gitu memetik hikmah kurang lebih lah gitu ya, atau pembelajaran, atau mungkin bersama-sama dengan para pakar kita makin pesimis gitu ya. Ya, atau paling tidak skeptis lah gitu ya. Artinya selalu ada pintu terbuka untuk perdamaian. Sampai jumpa dalam ngobrolin HI berikutnya.